Berikut adalah video konseling trauma pada siswa yang trauma terhadap kecoa karena siswa tidak ingin temannya mengetahui hal TSB, maka konseling dilakukan di rumah konselor. Oke, selamat datang Mbak Wida. Kemarin sudah mengisi link pendaftaran. Katanya dari Mbak Wida sendiri merasakan sedikit kurang nyaman sama yang namanya hewan kecoa. Apakah Mbak Wida sekarang sudah merasa nyaman duduk di sini atau ada rasa ketakutan atau bagaimana? Alhamdulillah sih udah nyaman ya, soalnya di sini nggak ada kecoa. Oke. Saya pastikan di sini tidak ada kecoa ya Mbak Wida, dan dalam mungkin sesi konseling kali ini memang benar-benar kita nggak ada kecoa, dan ini tidak akan kami sebarkan kemana-mana, tidak akan informasi ini hanya khusus dari kita. Nanti memang kalau butuh tindakan medis akan saya pertimbangkan ulang dan tanyakan lagi ke Mbak Wida apakah boleh kami sampaikan ke orang lain yang bersangkutan. Nah, mungkin bisa diceritakan dari Mbak Wida apa yang dirasakan ketika melihat atau mendengar kata kecoa. Oke. Dulu saya ceritakan dari awal mula saya memiliki trauma ya. Waktu itu saya itu berumur 12 tahun, mungkin masih kelas 1 SMP. Dulu itu saya nggak takut kecoa sama sekali, semua serangga itu saya nggak takut. Nah, waktu itu saya itu di kamar mandi, baru bangun tidur. Saya tahu di situ ada kecoa di kamar mandi itu. Awalnya saya biasa saja, karena itu sebenarnya sudah biasa dulu itu. Nah, waktu saya wudhu, kecoa itu ada di atas pintu, di antara pintu dan temboknya itu loh. Nah, di situ habis wudhu, saya kira kecoa itu nggak akan terbang atau jatuh gimana. Saya bukalah pelan-pelan itu pintunya, ternyata kecoanya ikut jatuh masuk ke baju saya. Jadi dari situ saya panik, terus saya teriak-teriak sambil nangis, karena ya gimana rasanya itu kayak gremet-gremet gitu. Iya. Terus ya itu akhirnya kecoa jatuh, saya nangis banget, itu nangis yang benar-benar yang keras banget. Terus ibu tanya kenapa gitu, ada kecoa. Dari situ. Nah, dari situ sekarang jika mendengar kata kecoa atau melihat saja itu kayak udah merinding gitu, kayak harus hilang gitu. Dengan melihat kecoa atau mendengar kata kecoa, ada rasa panik atau ada rasa bagaimana selain ingin kecoanya hilang ya? Apa ada rasa panik atau rasa lainnya yang dirasakan selain ingin kecoanya hilang? Kalau dengar aja itu merinding, tapi ketika saya lihat kecoanya itu ya ada rasa kayak ini harus hilang, kalau nggak hilang saya nggak bisa tenang. Oke. Mungkin kita bisa lakukan agar menenangkan diri dulu. Nah, karena tadi sudah ketika kita panik itu mungkin serangan panik ya, itu masuknya ke serangan panik. Cuma dari Mbak Widanya kurang merasakan ini apa, tapi saya ingin gelisah, ini ingin hilang aja. Saya nggak mau, saya takut lagi. Nah, mungkin kita akan rubahnya di sisi agar tidak terlalu panik dulu, agar tidak tergesa-gesa ini dia hilang, takut ini kecoa ini. Nah, biar tidak terlalu panik, mungkin ketika kita mendengar atau melihat kecoanya langsung, Mbak Wida bisa melakukan teknik 4-4-4-4. Nah, ini yang sering dilakukan dalam kondisi panic attack. Ini biasa dilakukan, yakni 4 detik tarik nafas, 4 detik menahan, 4 detik dikeluarkan, dan 4 detik kosong. Jadi setelah dikeluarkan itu kan tidak narik tapi tidak dikeluarkan. Nah, itu kosong 4 detik. Dengan teknik itu
mungkin bisa merubah rasa gelisahnya Mbak Wida tadi biar agak lebih tenang. Mungkin bisa dicoba dipraktekkan dulu. 4 detik tarik nafas, 4 detik ditahan, 4 detik dikeluarkan, kemudian 4 detik kosong, dan ulangi itu sampai sedikit lebih tenang daripada kondisi sebelumnya. Coba kalau saya bilang kecoa, semen mencoba untuk mempraktekannya. Bisa? Nah, oke, kita coba ya. Ketika saya bilang kecoa, kita mulai merinding, bisa dicoba. 4 detik tarik nafas, kita tarik 1, 2, 3, 4, dikeluarkan 1, 2, 3, 4 sampai habis, ditahan, tarik lagi 1, 2, 3, 4, tahan 4 detik, 1, 2, 3, 4, keluarkan 4 detik, kemudian tahan. Nah, dengan cara itu pikiran lebih terkontrol agar tidak tergesa-gesa. Apakah Mbak Wida bisa? Insya Allah bisa. Oke, kita coba lagi. Bayangkan saja ya, kalau kecoanya langsung datang ke sini kayaknya saya juga bingung nyarinya kemana. Mungkin dibayangkan dan lakukan teknik itu terlebih dahulu. Apakah bisa dimulai? Bisa. Oke, bayangkan kemudian coba diterapkan. Ini bisa sekali lagi. Nah, setelah melakukan teknik tadi, ini namanya teknik coping Mbak Wida. Teknik coping ini ada beberapa macam caranya. Nah, salah satunya yang mudah adalah seperti itu, yang kita bisa lakukan dimanapun dan kapanpun. Mungkin itu. Setelah melakukan tadi, apakah ada perubahan atau apa yang jenengan rasakan setelah melakukan teknik coping ketika memikirkan kecoa tadi? Ya sedikit lebih rileks saja gitu. Oke. Nggak sepanik biasanya. Ada juga, ini mungkin bisa menjadi pilihan lain. Ketika jenengan panik, biasanya mata itu kan lihat kemana-mana. Nah, itu ada teknik 5, 4, 3, 2, 1. Lihat 5 benda terdekat dari jenengan. Bisa kalau di sini, di ruangan ini mungkin ada HP, ada air, ada meja, ada kursi, dan ada pintu contoh. Nah, jenengan lihat itu, pindah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu keempat, sebutkan 4-nya. Contoh tadi, sebutkan HP, botol, ada meja, ada kursi. 3, ulangi lagi sampai yang terakhir di 1 itu pegang benda. Nah, itu salah satu cara pengalihan agar paniknya jenengan itu berpindah. Nah, itu mungkin bisa dicoba ketika tadi teknik 4, 4, 4, 4 tidak berhasil. Mungkin ada yang masih mengganjal atau ada yang masih mau diceritakan tentang traumanya Mbak Wida? Sejauh ini hanya itu sih. Oke. Karena hari ini sudah benar tidak ada lagi untuk yang diceritakan, atau ada hal yang masih kayaknya saya belum puas dengan teknik coping ini, itu apakah ada, bisa disampaikan? Karena mungkin belum benar-benar dicoba ya, jadi Iya. saya merasa kayak itu dulu sudah cukup. Oke, baik. Berarti untuk sesi hari ini cukup sekian. Nanti ketika ada perubahan atau tidak ada perubahan, bisa kita lakukan janji schedule lebih lanjut lagi tentang traumanya Mbak Wida. Untuk hari ini terima kasih untuk Mbak Wida. Mohon maaf jika mungkin dari penyampaian saya kurang enak dari Mbak Wida. Sekian, terima kasih. Sama-sama.